Oke teman-teman, di depan gua ini adalah sebuah rumah, di mana rumah ini memang kalau orang banyak bicara adalah rumah pocong sungai. Kalau memang dilihat dari sejarahnya, ini adalah Omah Endis, dan dulunya yang mempunyai rumah ini bernama Atmo Sudikdo. Atmo Sudikdo, dan rumah ini didirikan pada tahun 1860 teman-teman. Kalian bisa lihat kan, ini bagian depannya seperti ini, dan di sini ada TV cuy, dan ada foto penari juga. Di sini ada 2 orang, dan di sini ada bacaan Bismillahirrahmanirrahim, dan juga ada foto keluarga Insinyur Soekarno teman-teman. Dan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kembali lagi tim Lot Kuci hadir dengan permintaan dari subscriber untuk mengungkap wisata mistis Omah Endise di Kota Gede Yogyakarta. Omah Endise tersebut memang lebih dikenal dengan nama Rumah Pocong Sumi. Namun nama itu merupakan nama buatan dari salah satu televisi swasta yang pernah mengulas rumah tersebut. Nama resmi rumah itu ya Omah Endise karena dibangun pada zaman dan dengan gaya Belanda, ujar Pak Nono. Maka malam ini tim Lot Kuci akan menginvestigasi apakah benar berita itu sesuai fakta atau hoax. Ini dengan siapa nih saya bicara ini? Sumi. Ini arwah atau golongan apa ini? Korinnya. Oh, korinnya. Kalau boleh tahu ceritanya gimana kok ada di rumah itu? Saya korban pembunuhan. Korban pembunuhan. Iya. Nah, pelakunya siapa itu? Itu sudah lama sekali. Udah lama sekali. Iya. Zamannya siapa ya? Zaman penjajah. Penjajahan. Iya. Powernya bertambah kuat. Jadi kamu menempatin rumah itu? Iya. Di bagian mana kamu menempati rumah itu? Di kamar yang paling belakang. Oh, di kamar paling belakang. Iya. Kalau yang itu, apakah kamu suka menampakkan, ada penampakan itu ke masyarakat sekitar situ atau orang-orang yang berkunjung ke rumah situ? Iya. Saya kadang-kadang menampakkan kepada orang sekitar. Nah, maksud tujuannya itu apa itu? Tidak untuk menakut-nakuti.
Hanya untuk menakut-nakuti. Tidak untuk Oh, menakut-nakuti. tidak untuk menakut-nakuti. Lalu apa maksudnya itu? Iya, karena memang saya berada di situ. Oh, memang karena panjenengan ada di Iya, situ. Hmm, tempat saya di situ, terkurung di situ. terkurung di situ. Iya, Lah kok dulu terbunuh atau dibunuh itu kenapa? saya membuat kesalahan. Kesalahan kepada siapa? Iya, Tuhan saya. Hmm, Saya dikurung, disiksa di situ sampai memenuhi ajal saya. oh, di kamar belakang itu. Iya, Kamu dikurung, disiksa di situ. iya. Lah Tuhan kamu tuh dari apa, orang sini atau emang orang luar? Belanda. Belanda. Kamu melakukan kesalahan, kamu dikurung, disiksa gitu. Iya, Dilecehkan juga enggak? iya, betul. Oh, kamu dilecehkan juga. Dibikin pergantian gitu. Hmm. Lalu yang terlihat sama masyarakat itu apa ya? Iya, Kok wujudnya pocong gitu? iya. Di situ juga banyak, banyak juga siluman. Banyak juga siluman pocong itu. Tapi yang terlihat oleh masyarakat itu sebenarnya kamu atau dari makhluk yang lain? Itulah, ini bukan saya. Oh, itu bukan kamu. Saya hanya menampakkan, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa lihat, yang tidak disengaja. Begitu. Kok sedih banget ini? Kenapa? Tubuh saya penuh luka, Di bagian mana aja ini? kepala saya bocor, Oh, kepalanya bocor. dan tubuh saya, sekujur tubuh saya penuh dengan luka. Oh, disiksa gitu. Iya. Jadi saat meninggal itu dalam menderita sakit ini, Iya, bekas siksaan-siksaan, saya dibiarkan begitu saja, ditinggalkan begitu saja. dibiarkan Oh, begitu dibiarkan. saja. Hmm. Ada apa saya ditarik? Ya, ingin mengetahui aja yang berita yang beredar di medsos itu, apakah itu benar kamu atau hanya menyangkut-nyangkutkan kamu gitu. Padahal pelakunya bukan kamu. Itu orang lain. Saya ditarik ke sini pun kaget. Apa sudah waktunya? Oh, berarti ini belum waktunya. Iya, saya korennya. Semasa hidupnya beliau saya selalu mendampingi. Jadi dia itu Sumi ini apa ya, yang ikut merawat rumah itu atau jadi Iya, asistennya gitu ya, seperti itu. seperti itu. Karena melakukan kesalahan, disiksa, dilecehkan, sampai dibiarkan meninggal gitu. Iya. Dan berita yang di luar itu ternyata itu bukan kamu, Kan saya. tapi nama kamu disangkut-sangkutkan untuk membuat ketenaran itu. Iya. Jadi yang penampakan seperti pocong itu bukan kamu ya? Iya, ulah-ulah jin itu. Oh, ulah jin situ yang ingin eksis gitu ya, ingin tampil gitu. Itu tujuan untuk apa itu?
Iya, biar rumah itu semakin orang takut, dia semakin angker untuk kekuatan mereka orang. Jadi semakin orang takut itu membuat rumah itu semakin angker, karena takutnya itu karena olah mereka ya, bukan takut sama pencipta, bukan takut sama Tuhan yang Maha Esa, tapi takut karena sesuatu itu. Ini luka kamu yang di kepala sembuh Allah. Agak ngalir lagi tuh darahnya itu kan. Semua sekujur tubuhmu sembuh semuanya Allah. Tambah powernya. Gimana ya rasanya? Sudah baik kan? Sudah baik, udah nggak sakit lagi ini. Iya. Kalau boleh tahu, boleh menceritakan nggak pas zaman-zaman kamu hidup itu dulu, zaman penjajahan itu seperti apa? Biar kita semua juga tahu. Keadaan saya masih bisa enak gitu, masih bisa merasakan nyaman, karena masih berkuasanya penjajah itu. Karena kamu ikut sama penjajah itu ya? Iya, karena kan saya kan termasuk pelayan di situ. Oh, kamu yang melayani. Iya. Yang di situ. Jadi kalau penjajahan itu di sana itu terjadi pertempuran itu kamu juga nggak mengetahui? Iya, saya hanya di dalam rumah saja. Saya tidak mengetahui. Sebatas di lingkungan situ saja. Hanya sebatas di rumah situ aja. Iya. Lah Tuhan kamu itu pergi dari tempat itu kapan ini? Semenjak kematian saya, sudah tidak di situ, tidak lama. Tidak lama dari kematian kamu, Tuhan kamu itu juga meninggalkan rumah itu. Iya, karena merasa bersalah juga. Karena merasa bersalah juga. Karena dia tidak tahu. Jadi yang melakukan penyiksaan itu Tuhan kamu atau ulah istrinya? Oh, ulah istrinya. Iya. Istrinya juga ini bule. Iya. Oh, jadi ulah istrinya yang melakukan itu. Yang Tuhan kamu yang laki-laki tidak mengetahuinya. Iya. Nah itu yang gilir kamu, yang buat pelecehan kamu itu siapa itu? Tidak ada seperti itu. Tidak ada. Hanya kamu disiksa aja. Iya. Karena ya Tuhan saya senang kepada saya. Karena Tuhan kamu itu sayang sama kamu. Iya. Maka istrinya melampiaskan kemarahan dan kecemburuannya pada kamu, gitu maksudnya. Iya. Dan tidak ada terjadi pelecehan itu tidak ada. Iya. Karena bentuk perhatian laki-lakinya, suaminya itu banyak tertuju pada kamu. Iya. Saya dipukul, ditarik, rambut saya diseret ke kamar belakang itu. Itu ceritanya ya. Baik, kalau begitu ya kami hanya ingin mengetahui berita itu benar atau tidaknya. Dan ternyata nama kamu telah dicatat untuk pemberitaan itu ya. Saya ingin sempurna.
Seperti apa? Saya selama ini kan belum sempurna. Kematianmu kan belum sempurna. Iya. Ikutin kata-kata saya ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sempurna kematianmu, sempurna wujudmu, Allah. Gimana sekarang kondisinya? Sudah lebih baik. Lebih baik dari yang tadi. Gimana sekarang, mau masih menempatin di kamar situ? Saya tidak mau. Kamu tidak mau di situ? Iya. Siapa yang datang? Cahaya itu. Mana cahaya? Di depan kamu. Kamu ikutin itu ya. Baik. Ikutin jalan dia, itu yang akan membawa kamu ke alam yang sesungguhnya ya. Iya. Sekarang udah sempurna kematianmu. Semoga Allah juga mengampuni semua dosa-dosa kamu, ditempatkan di sisi yang paling mulia di sisinya. Saya persilahkan keluar dari jasad mediator dan terima kasih atas waktunya. Saya akan kembali ke asalnya. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi itu adalah salah satu penghuni yang di rumah tersebut, dan namanya telah dicatut untuk menakut-nakutin masyarakat sekitar. Berikutnya coba saya tarik berdasarkan informasi yang sebelumnya bahwa ulah itu adalah dilakukan oleh bangsa jin. Maka coba saya datangkan untuk kita ajak berkomunikasi. Menarik pocong, perwujudan pocong yang sering menampakkan di omah indiskré masuk dalam tubuh mediator Allah. Masuk perwujudan pocong yang sering menampakkan di sekitar rumah omah indiskré. Dengan siapa ini? Jin. Jin. Jin dari mana ini? Dari rumah situ. Rumah Kamu situ. tarik. Udah lama di situ. Udah lama saya. Itu yang menampakkan pocong itu kamu atau teman-teman kamu? Saya dan anak-anak buah saya. Kenapa itu? Ya, biar kekuatan rumah itu tambah wingit.
biar kelihatan rumah itu tambah wingit, tambah angker Iya. gitu. Jadi nyaman saya di situ. Jadi nyaman, nggak ada yang ganggu gitu ya. Iya. Nggak ada yang datang, nggak ada yang, padahal bangunan kan arsitek Eropa dan itu sangat menarik. Iya. Tapi kamu takut-takutin gitu. Iya. Lalu apa keuntungan kamu menakut-nakutin masyarakat situ atau yang datang ke situ? Power saya tambah besar. Tambah besar. Itu dari apa itu? Ya dari ketakutan orang-orang itu. Dari ketakutan orang-orang itu. Bukan takut sama pencipta, sang pencipta, tapi takut karena kamu gitu. Iya. Itu jadi energinya kamu sedot gitu. Iya betul. Berarti sekarang ya kuat ya? Iya bisa dibilang seperti itu. Emang kamu jin, umur kamu berapa? 4.000 tahun. Oh, 4.000 tahun. Itu di alam jin ya? Iya. Kalau alam manusia udah berapa ribu tahun aja ini? Bukan urusan saya. Iya. Jadi kamu menampakkan pocong. Kalau berubah wujud itu bisa nggak? Ya macam-macam. Macam-macam. Tergantung dari ketakutan si orang itu. Jadi ketakutan orang itu misalkan takutnya sama pocong gitu. Lalu kamu menampakkan sebagai pocong gitu. Ya iya. Terbaca pikirannya. Terbaca pikirannya. Loh, kok itu yang menyangkut nama Sumi itu gimana itu ceritanya? Ya cerita rakyat. Cerita zaman dulu. Oh, cerita zaman dulu dihubung-hubungkan gitu. Padahal nggak ada pengaruhnya buat kamu gitu Ya ya. iya. Yang penting kamu mah menciptakan rasa takut, orang pada takut, kamu makin kuat gitu. Iya. Betul.